Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ani Fitriani dari kelas 11 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai replikasi, transkripsi, dan juga translasi. Nah, apa sih itu replikasi, transkripsi, dan juga translasi? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu replikasi. Replikasi DNA merupakan proses penggandaan DNA yang semula ada satu DNA menjadi dua DNA yang identik. Selanjutnya, ada 3 teori replikasi. Yang pertama, teori konservatif, yaitu DNA bereplikasi dengan menggunakan DNA lama sebagai cetakan untuk DNA baru. Yang kedua, teori semi-konservatif, yaitu menurut Matthew Michelson dan Stahl, untai ganda DNA akan terpisah di mana basa-basa nitrogen tidak saling berhubungan lagi. Nah, yang ketiga ada teori dispersif, yaitu mereplikasi DNA dengan cara memutus rantai DNA asli dan menggabungkan secara acak dengan DNA baru. Proses replikasi DNA suatu mekanisme di mana molekul DNA membuat salinan identik dari dirinya sendiri. Proses ini terjadi pada tahap siklus sel yang disebut fase replikasi. Pertama, enzim helikase membuka untai ganda DNA membentuk garis ganda yang disebut replication fork. Kemudian, enzim DNA polimerase menambahkan nukleotida baru ke untai yang baru terbentuk sesuai dengan urutan basa yang ada pada untai asal. Proses ini terjadi pada kedua untai DNA secara simultan, menghasilkan dua molekul DNA identik yang disebut salinan atau replika. Nah, selanjutnya transkripsi. Nah, yang selanjutnya ada transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Transkripsi terjadi di nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promoter gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membuka ikatan DNA dan akan memulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Proses ini dinamakan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal sebagai codon. mRNA akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk membentuk translasi. Nah, yang terakhir ada translasi. Translasi yaitu proses penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Translasi sendiri terjadi di ribosom. Translasi juga memiliki 3 tahapan yang sama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses terjadinya translasi yaitu terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian start codon, kemudian asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik, sehingga terbentuk basa komplementer antara codon mRNA dan antikodon tRNA. Subunit besar akan terikat membentuk kompleks translasi. Dalam ribosom, subunit besar terdapat 3 ruang, yaitu yang pertama E atau exit, yang kedua P atau peptidil,
Yang ketiga atau yang terakhir yaitu A atau aseptor. Selama proses elongasi, asam amino dibawa ke mRNA oleh tRNA. Ketika ada tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P yang mengakibatkan asam amino berpindah ke situs A dan membentuk ikatan peptida. Translasi akan bergerak ke kanan sehingga tRNA tak bermuatan akan keluar melalui situs E. Situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai codon stop pada titik terminasi. Faktor rilis akan mengikat situs A pada codon stop dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P. Nah, ini merupakan kompleks. Seluruh kompleks akan memisah serta hasil proteinnya. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.